bahkan para pakar-pakar pertahanan dan strategi dunia mengatakan bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kita mengerti kalau pecah Perang Dunia Ketiga akan terjadi perang nuklir. Alhamdulillah, tradisi Indonesia adalah sebagai negara non-blok yang tidak mengikuti blok manapun. Tradisi ini kita pertahankan. Namun kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat, saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Terjadinya Perang Dunia Kedua, terjadinya Perang Dunia Pertama pun tidak diperkirakan. Bahkan banyak ahli pada saat itu meremehkan. Tapi sejarah menunjukkan bahwa kalau ada 2 atau 3 kekuatan yang ingin memaksakan kehendaknya, perang itu meletus. Kita melihat sekarang di Palestina juga mendekati suatu perang yang sangat dahsyat. Perang dunia adalah konflik militer besar yang melibatkan banyak negara dari berbagai wilayah di dunia. Biasanya dibagi dalam aliansi besar yang saling berperang. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua sudah terjadi. Maka jika terjadi Perang Dunia lagi, namanya adalah Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga bisa jadi jauh lebih parah daripada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Hal ini karena keterlibatan senjata modern dan dampak teknologi yang semakin canggih. Tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti apakah Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi atau tidak. Waktunya kapan, tahun berapa itu juga nggak ada yang bisa memprediksi secara pasti. Tetapi meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik global, terutama antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan aliansi militer lainnya, sering dikaitkan dengan potensi-potensi yang akan menyebabkan Perang Dunia Ketiga. Selain ketegangan geopolitik, krisis ekonomi global yang menyebabkan persaingan sumber daya juga bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Kalau bicara mengenai perang dunia, pasti merembetnya ke persenjataan. Deretan senjata yang saat ini masih dianggap paling mematikan di dunia adalah nuklir. Senjata nuklir sangat mematikan karena daya ledaknya itu luar biasa. Berasal dari reaksi fisika yang melepaskan energi dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Ketika meledak, nuklir ini bisa menghasilkan gelombang kecut yang dapat menghancurkan bangunan dan infrastruktur dalam radius besar. Suhu yang sangat tinggi yang bisa menguap ke segala arah di sekitarnya dan radiasi yang mematikan ini bahaya bagi makhluk hidup. Radiasi ini dapat menyebabkan luka bakar parah, penyakit radiasi dan kanker, serta mencemari lingkungan dalam jangka yang sangat panjang. Bahaya banget nuklir ini. Selain dampak langsungnya, efek persenjataan nuklir juga bisa dirasakan dalam bentuk hujan radioaktif yang bisa menyebar ribuan kilometer, merusak ekosistem dan menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang lama. Walaupun perang nuklirnya itu misalnya di Ukraina, di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika yang jaraknya jauh dari kita, jaraknya jauh dari Indonesia, tapi efeknya bisa sampai ke kita loh, bisa sampai ke
kamar kos-kosan kalian yang terbuat dari triplek itu bisa ya, walaupun perangnya di walaupun perangnya itu di United States of America misalkan, tapi bisa nyasar ke Bogor ya karena radiasi atau lain sebagainya, itu bisa. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah jika benar-benar terjadi perang dunia ketiga, negara-negara yang mempunyai nuklir akan menggunakan nuklirnya untuk memenangkan peperangan. Untuk mengetahui hal itu, tentu kita harus tahu tanggapan dari Amerika Serikat dan Rusia. Karena dua negara ini yang paling banyak mempunyai persenjataan nuklir. Seperti yang kita tahu, perang antara Rusia dan Ukraina itu didukung oleh negara-negara barat terutama Amerika Serikat, sampai sekarang itu masih belum bisa diselesaikan. Karena keterlibatan negara-negara barat terutama Amerika Serikat dalam membantu Ukraina melawan Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menggunakan nuklir apabila kedaulatan Rusia terancam. Misalkan Ukraina menembakkan rudalnya menuju wilayah Rusia menggunakan persenjataan barat, menggunakan rudal barat, Putin itu nggak akan segan-segan untuk membalasnya dengan nuklir. Ini Putin sudah menebar ancaman dengan menggunakan nuklir. Ini kan ngeri ya, dampak dari nuklir yang sangat dahsyat bagi kerusakan alam. Putin sudah mengancam dengan menggunakan nuklir, ini kan ngeri sekali. Rusia itu menuding negara-negara barat memanfaatkan Ukraina sebagai proksi untuk menyerang Rusia agar kalah dan dapat memecah belah Rusia. Sebaliknya, Amerika Serikat dan negara-negara barat membantah tuduhan Rusia tersebut dan menyatakan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara barat mendukung Ukraina untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia yang dianggap bergaya kolonial. Joe Biden pada Maret 2022 mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan melawan Rusia di Ukraina. Karena kalau Amerika Serikat melawan Rusia, sama-sama negara kuat nih, sama-sama mempunyai hulu ledak nuklir terbanyak, maka ya bisa dikatakan ini sudah menuju perang dunia ketiga ya, karena negara-negara kuat saling gontok-gontokan kan. Jadi Amerika itu menghindari hal tersebut, Amerika masih menahan diri. Ditambah lagi seperti yang saya katakan tadi, Putin menebar ancaman, hai negara-negara barat, jangan ikut campur, jangan mengganggu kedaulatan Rusia. Kalau mengganggu kedaulatan Rusia, siap-siap tak nuklir kau. Seperti itulah kata Putin. Jadi kan ya negara-negara barat mikir dua kali untuk ikut campur terlalu jauh membantu Ukraina melawan Rusia. Jadi jawabannya, apakah perang dunia ketiga akan menggunakan nuklir atau tidak? Ya ini sebuah pertanyaan yang sulit dijawab ya. Peristiwanya juga kapan ya kita nggak tahu dan kita berharap jangan terjadi ya. Tapi kata-kata Putin yang mengatakan bahwa kedaulatan Rusia terganggu maka akan gunakan nuklir, berarti kemungkinan besar jika perang dunia ketiga terjadi bisa jadi menggunakan nuklir. Itu jawaban sementara dari saya dalam video kali ini berdasarkan referensi-referensi yang tersedia.